Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami diperbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Amin. Judul khotbah hari adalah sumber hidup. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 22 sampai dengan 34. Sebagai pengantar, kita sedang mempelajari Injil Yohanes tiap minggu. Walaupun kita melihatnya bagian demi bagian dengan sangat rinci, namun yang jauh lebih penting adalah kita tidak melupakan tujuan utama dan maksud keseluruhan Injil Yohanes. Kita perlu melihat hutannya sambil mempelajari pohonnya. Tujuan penulisan Yohanes Injil Yohanes dinyatakan dengan jelas dalam Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup yang kekal, memperoleh hidup dalam namanya. Bukan hanya Injil Yohanes, tetapi seluruh Alkitab ditulis untuk satu tujuan, agar kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan oleh imannya kita memperoleh hidup yang kekal. Itu berarti pada zaman Yesus banyak orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Lalu menurut mereka, siapakah Yesus? Banyak orang Yahudi kagum melihat mujizat dan ajaran Yesus, namun mereka hanya menganggapnya sebagai nabi besar seperti Musa. Mereka melihat tanda-tandanya tetapi tidak percaya kepada identitas yang ditunjukkan oleh tanda-tanda itu. Sebagian lagi memandang Yesus sebagai guru besar, guru hebat, atau rabi yang penuh kuasa. Mereka mengakui bahwa Allah menyertainya tetapi tidak mengakui dia sebagai anak Allah, Mesias, Kristus. Kaum Farisi dan ahli Taurat bukan hanya tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus, tetapi mereka menuduhnya menghujat Allah, melanggar hari Sabat,
kekuatan menganggap Yesus sebagai ancaman sehingga berusaha membunuh, menyingkirkan dia secara sistematis. Bahkan ada yang menganggap Yesus kerasukan setan karena mereka tidak dapat menerima kebenaran rohani dari perkataan dan mujizatnya. Mereka menuduh dia melakukan semuanya dengan kuasa setan. Dalam teks hari ini, orang-orang yang pernah menyaksikan mujizat 5 roti dan 2 ikan sangat bersemangat mencari Yesus. Mereka berpikir orang ini pasti bisa menyelesaikan masalah-masalah kami. Namun mereka tidak mengetahui bahwa pada malam sebelumnya ketika mereka tidur, Yesus berjalan di atas air, meredakan badai dan menyelamatkan para muridnya. Ada satu perahu saja dan murid-muridnya lah yang menaik dan ke perahu itu sehingga mereka yakin Yesus masih ada di dekat mereka. Tetapi ketika mereka menyeberang, Yesus sudah berada di seberang. Maka mereka bertanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Namun Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Sebaliknya Yesus menegur mereka karena mereka juga tidak memahami siapakah Yesus sebenarnya. Mengapa dia menunjukkan mujizat 5 roti 2 ikan dan apa makna sejati dari tanda tersebut. Yesus bukan tidak peduli terhadap kebutuhan jasmani kita, tetapi tujuan utama mujizat itu bukan untuk memberi mereka roti, melainkan supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah sumber hidup, Allah sendiri, Kristus yang diutus oleh Allah Bapa agar mereka memperoleh hidup yang kekal. Namun mereka hanya tertarik pada roti yang terlihat oleh mata mereka. Apakah Yesus datang ke dunia ini hanya untuk mengisi perut kita? Apakah Yesus mati di salib dan bangkit untuk hanya menjadi penyelesai masalah kita? Tidak. Yesus datang untuk memberi kita hidup yang kekal, hidup yang sejati, hidup yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Masalah terbesar pada zaman itu maupun saat ini tetap sama. Banyak orang tidak tahu siapakah Yesus sebenarnya. Bahkan orang-orang Kristen yang datang ke gereja pun banyak yang belum benar-benar mengerti mengapa Yesus adalah Kristus. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian berbahasa Indonesia sungguh-sungguh menyadari siapakah Yesus, mengapa Yesus harus datang sebagai Kristus, dan betapa besar kasih Allah yang dinyatakan melalui Dia. Pokok bahasan yang pertama adalah alasan mencari Yesus. Dalam ayat 26 sampai dengan 27, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Dalam teks ini, mengapa orang banyak begitu bersemangat mencari Yesus? Apakah karena mereka tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk bertemu Allah? Tidak. Mereka mencari Yesus karena mereka makan roti itu dan menjadi kenyang. Perhatian mereka hanya tertuju pada makanan yang fana, yaitu kebutuhan jasmani mereka semata. Lalu bagaimana dengan kita? Mengapa kita mencari Yesus? Apakah karena kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah? Atau karena kita ingin masalah kita segera diselesaikan? Alkitab menggambarkan kondisi keberadaan manusia yang hidup jauh dari Allah seperti ini. Tidak ada damai sejahtera, letih lesu dan berbeban berat, berjalan dalam kegelapan dan tidak tahu kemana ia pergi, lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup letih lesu, lelah, terlantar, dan tanpa damai. Namun, sejak manusia ingin menjadi seperti Allah dan memilih meninggalkan Dia, segala penderitaan dan kematian masuk ke dalam hidup manusia. Hidup menjadi seperti neraka di bumi dan akhirnya menuju neraka yang kekal. Kesombongan adalah ketika seorang berpikir, saya bisa hidup tanpa Allah. Kerendahan hati adalah ketika seseorang mengakui, saya tidak bisa hidup tanpa Allah. Sejak awal Allah menciptakan manusia sebagai makhluk rohani menurut gambar dan rupanya. Kita diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, berjalan bersama Allah, mengakui bahwa Dialah pencipta dan saya adalah ciptaannya. Bergantung kepadanya, taat kepadanya, dan menyembahnya. Dan ketika hubungan ini terjaga, disitulah manusia mengalami kebahagiaan sejati. Karena itu kebutuhan terbesar manusia yang telah jatuh bukanlah lingkungan yang baru, bukan juga masalah yang terselesaikan, dan bukan pula mujizat. Kebutuhan terbesar manusia adalah pemulihan hubungan dengan Allah. Ketika hubungan itu dipulihkan, segala sesuatu di dalam hidup kita mulai kembali ke tempatnya. Namun, ada 3 masalah mendasar yang tidak dapat kita selesaikan sendiri, yaitu masalah terpisah dari Allah, masalah dosa, dan masalah setan. 3 masalah mendasar ini mustahil diselesaikan oleh manusia. Karena itu Allah sendiri datang ke dunia ini. Dia datang dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus datang sebagai Raja sejati yang menghancurkan kepala setan. Imam sejati yang menebus kita dari dosa melalui penyaliban dan kebangkitannya. Nabi sejati yang membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Melalui karya Yesus sebagai Kristus, tembok pemisah antara Allah dan manusia dihancurkan. Dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan sekali untuk selamanya. Karena itu bukan hanya di gereja tetapi dalam seluruh hidup kita, kita mengakui Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Inilah batu karang kita. Di atas pengakuan iman ini Allah membangun jemaatnya. Kitalah jemaat itu. Tubuh kita adalah bait Allah. Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan agar mereka melihat bahwa Dia adalah Allah yang sejati, sumber hidup, roti hidup yang turun dari surga. Dalam ayat 27, Yesus berkata, makanan yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Artinya roti hidup, hidup yang kekal hanya dapat diberikan oleh Yesus yang adalah Allah sendiri. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Karena itu, Yesus mengajarkan dan menegaskan bahwa kita tidak boleh kerja hanya untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu Yesus sendiri. Hidup yang kekal ini bukanlah hasil usaha manusia. Ini adalah anugerah. Dan sekalipun mereka telah mengalami mujizat 5 roti 2 ikan, mereka tidak akan menikmati janji hidup kekal jika mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon sungguh-sungguh memeriksa hati masing-masing. Apakah saya mencari Yesus karena roti, berkat, dan solusi masalah? Atau karena saya rindu dipulihkan dalam hubungan dengan Allah? Apakah saya mencari mujizat? Atau saya mencari Kristus? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bertobat, melepaskan motivasi yang salah, dan menerima kasih karunia untuk mengakui Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Pokok bahasan yang kedua adalah Yesus yang diutus oleh Allah. Dalam ayat 28 dan 29, lalu kata mereka kepadanya,
Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ketika Yesus berkata dalam ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Orang banyak menafsirkan perkataan itu sebagai pekerjaan yang Allah tuntut dari manusia. Mereka menganggap pekerjaan itu sama dengan perbuatan baik, usaha, dan jasa. Bangsa Yahudi telah lama terbiasa dengan pola pikir legalistik, yaitu keyakinan bahwa jika seseorang melakukan banyak perbuatan baik dan hidup secara moral, maka ia akan mendapatkan berkat-berkat Allah. Karena itu mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Artinya, apa yang harus lakukan? Usaha apa yang harus saya kerjakan? Perbuatan baik apa yang harus saya lakukan? Tingkah laku moral seperti apa yang harus saya wujudkan? Dengan kata lain, mereka percaya bahwa keselamatan harus dicapai oleh usaha manusia. Suatu keyakinan lama yang sudah tertanam dalam hati mereka. Namun, jawaban Yesus sama sekali berbeda. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Pekerjaan yang dikehendaki Allah bukanlah apa yang kita lakukan, melainkan percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus Allah. Kata pekerjaan dalam bahasa Yunani ergon yang dipakai dalam bentuk tunggal sangat penting. Ini berarti hanya ada satu hal yang menyenangkan hati Allah, percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Bukan apa yang kita lakukan, melainkan apa yang telah Yesus lakukan sebagai Kristus. Inilah satu-satunya pekerjaan yang Allah tuntut dari kita. Tidak ada jalan lain. Alkitab menegaskan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bukan hanya menunjukkan jalan. Dia adalah jalan itu sendiri. Tidak ada nama lain, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Alkitab juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tanpa iman kepada Yesus, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Betapapun banyak pelayanan, pertobatan, pengorbanan atau aktivitas rohani seorang lakukan, jika ia tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah, maka semuanya tidak berarti di hadapan Allah. Hanya melalui Yesuslah seseorang dapat datang kepada Allah, dibenarkan dan diperkenan olehnya. Mengapa? Karena Yesuslah yang menghancurkan pekerjaan iblis, menebus kita dari dosa, dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kitalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Kita bukan Tuhan atas hidup kita, Allah lah Tuhan kita. Bagi kita yang mengasihi Tuhan dan rindu melakukan pekerjaannya, inilah jawaban. Percayalah bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup, yang diutus oleh Allah. Dan akuilah bahwa Yesus adalah Kristus untuk setiap bagian hidup kita. Yesus datang agar kita percaya bahwa Dia adalah Kristus. Dan dengan percaya itu kita memperoleh hidup yang kekal. Inilah satu-satunya jalan keselamatan yang dijamin oleh firman Tuhan. Saya berdoa kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon
hidup setiap hari dengan iman bahwa Yesus adalah Kristus yang diutus oleh Allah, dan melalui iman itu hidup berkenan kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan, Israel berpikir bahwa dapat menemukan kepuasan tanpa Allah. Namun Alkitab menggambarkan keadaan rohani Israel seperti berikut. Dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Israel mengira mereka bisa hidup tanpa Allah, tetapi setiap kolam yang mereka buat selalu bocor. Dan keadaan kita hari ini pun tidak jauh berbeda. Kita pikir ketika mendapat pekerjaan yang stabil, kita akan merasa tenang, tetapi masa depan tetap terasa gelisah. Kita pikir ketika menikah semuanya akan terselesaikan, tetapi justru kita merasa semakin kesepian. Kita pikir jika kita mendapatkan banyak uang, kita akan bahagia, tetapi justru kekosongan yang muncul. Kita mencoba mengisi hati dengan YouTube, Shorts, SNS, dan berbagai hobi, tetapi semuanya cepat hilang dan kita terus mencari sesuatu yang lebih besar lagi. Mengapa demikian? Alasannya sederhana. Tanpa Allah, jiwa kita adalah kolam yang bocor, tempayan yang letak. Seperti wadah yang sudah retak, tidak bisa menampung air. Demikian pula jiwa yang terputus dari Allah tidak akan pernah dipuaskan oleh apapun. Dan hanya satu pribadi yang dapat memulihkan dan menyembuhkan jiwa yang retak ini, yaitu Yesus Kristus, sumber hidup yang sejati. Mungkin hari ini ada di antara kita yang mencari Yesus karena roti, karena ingin solusi atas masalah, atau karena ingin penghiburan. Jika demikian, pulihkanlah terlebih dahulu hubunganmu dengan Allah. Hanya melalui Yesus Kristus, hubungan itu dapat dipulihkan. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah, maka hidup itu diberikan kepada kita. Ketika kita kembali kepada Allah melalui Yesus, Ia tidak akan menolak atau menegur kita, tetapi selalu menyambut kita dengan tangan yang terbuka. Sebab Allah telah mengasihi kita, bahkan ketika kita menolak dan berpaling darinya. Kristus telah mati bagi kita, dan melalui kematiannya Allah menyatakan kasih-Nya yang pasti kepada kita. Karena itu, pada hari ini, lepaskanlah motivasi yang salah dalam mencari Yesus dan kembalilah kepada pengakuan iman yang benar. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan ini, hidup kita akan dimulai kembali dan dibangun kembali. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon hidup dalam kepenuhan hidup dan kepuasan sejati yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, anugerah, dan belas kasihan, kami bersyukur karena melalui firman hari ini, Engkau menyadarkan kami bahwa Yesus adalah sumber hidup dan Mesias yang Engkau utus. Jangan biarkan kami mencari Yesus untuk makanan yang fana atau mencari Yesus hanya demi kepuasan jasmani kami. Biarlah kami hidup dengan iman yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Pimpin kami agar kami mencari Yesus untuk memulihkan hubungan kami dengan Allah. Kami mengaku bahwa keselamatan dan hidup kami bukan berasal dari perbuatan kami, melainkan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena melalui Yesus Kristus Engkau telah memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Tolong kami agar hanya bersandar kepadamu, taat kepadamu, dan hidup sebagai penyembah-Mu. Kiranya kasih yang kami terima dari Tuhan mengalir dalam keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, dan di tempat studi kami, sehingga kami menjadi saluran berkat yang menyampaikan kasih Allah kepada orang lain. Dalam nama Yesus Kristus, sumber hidup yang kekal, kami berdoa. Amin.